والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى إلى يوم الدين. Yang di luar kedinginan enggak? Oh enggak, ya sudah. Berarti AC-nya diarahkan keluar. Masya Allah. Mungkin kalau kedinginan bisa pindah di dalam. Di dalam masih cukup longgar ya. Kita lanjutkan pelajaran dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Ada satu hadis di mana Nabi SAW menyebutkan 7 larangan dan 7 perintah. Wa an Abi Umarah Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in amarna bi iyadatil marid wa ittiba'il janaiz wa ittiba'il janazah wa tashmitil atis wa ibraril muqsim wa nasril mazlum wa ijabatid da'i wa ifsya'is salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk melakukan 7 hal dan melarang kami melakukan 7 hal. Amarona, beliau perintahkan kami yang pertama bi'iyadatil marid, menjenguk orang yang sakit. Yang kedua wattiba'il janazah, mengiringi jenazah. Berikutnya adalah tashmitil atis, mendoakan orang yang bersin dengan syarat dia membaca apa? Alhamdulillah. Selanjutnya adalah ibraril muqsim, membenarkan orang yang bersumpah. Berikutnya wa nasril mazlum, menolong orang yang dizalimi. Lalu yang keenam wa ijabatid da'i, mendatangi undangan. Yang ketujuh wa ifsya'is salam, menyebarkan salam. Wa nahana, dan beliau melarang kita an khawatim, untuk melakukan khawatim, au tatakhattamu bidzahab, memakai cincin dengan menggunakan emas. Wa an syurbin bil fiddah, atau minum dengan menggunakan gelas perak. Wa anil mayathiril humri, dan beliau melarang al-mayathir, yaitu menjadikan kain sutra sebagai pakaian. Wa anil qasi, beliau juga melarang kain al-qasi. Wa an lubsil hariri wal istibrak wal dibaj, beliau melarang menggunakan sutra, istabrak dan dibaj. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin wa insya'id dhallah wa insya'id dhallah, dan beliau melarang mengumumkan barang yang hilang. Fi sab'il awal, untuk 7 yang pertama. Baik. Sekarang kita coba membaca keterangan dari An-Nawawi. An-Nawawi mengatakan al-mayathir dengan ya musannah qabla al-alif, dengan ya yang titiknya 2 sebelum alif. Jadi dulu memberikan keterangan huruf itu seperti ini. Karena kalau titiknya 1 kan ba. Kemudian sa musallasah ba'daha. Lalu sa titiknya 3 setelahnya. Ini merupakan bentuk jamak dari kata maitharah, yang artinya syai'un yuttakhadhu min haririn wa yuhsha qutnan au ghairihi au ghairahu. Sesuatu yuttakhadhu min haririn, yang dibuat dengan bahan sutra dan dicampur dengan cotton, kain katun atau yang lainnya. Wa yuj'alu fis sarji wa kuzil ba'ir yajlisu alaihi raqib. Kemudian ditaruh di taplak yang dipakai sebagai sandaran atau sebagai alas untuk hewan sebelum ditunggangi.
di atas kuda, di atas punggung unta atau di atas punggung kuda, ditaruh taplak itu, lalu dikasih pelana untuk ditunggangi. Al-qasi wa hiya thiyabun tunsaj min haririn wa katanin mukhtalatin. Kain yang dibuat dipintal dari sutra, katun dicampur. Insyadud dhallah ay ta'rifuha. Insyadud dhallah maksudnya adalah mengumumkan barang hilang. Baik. Dalam hadis ini Nabi SAW mengajarkan kita 7 adab dan beliau melarang kita 7 hal yang tidak boleh dikenakan oleh kaum lelaki. 7 adab yang beliau perintahkan pertama adalah menjenguk orang yang sakit. Ada pekerjaan di mana orang itu akan selalu bisa menjenguk orang sakit. Siapa ya Pak? Dokter, perawat, dan mereka yang kerja di rumah sakit. Dan menjenguk orang sakit memiliki keutamaan yang banyak sekali dan rata-rata adalah keutamaan yang besar. Kalau misalnya kita baca hadisnya, saya tulis di sini Fadail Iyadatil Marid. Keutamaan menjenguk orang yang sakit. Di sini ada satu artikel tentang hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan orang yang menjenguk orang sakit. Nabi SAW pernah bersabda, At'imul ja'i wa udul marid. Berikan makan orang yang kelaparan dan jenguklah orang yang sedang sakit. Dari Thauban radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Innal muslima idza 'ada akhahul muslim. Seorang muslim ketika dia menjenguk saudaranya muslim yang lain, lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji. Berarti dia berada di taman surga sampai dia pulang. Dalam hadis yang lain, man ada maridon au zara akhan lahu fillah. Siapa yang menjenguk orang yang sakit atau dia mengunjungi saudaranya karena mencintai Allah. Nadahu munadin antibta wa taba mamsyaka. Maka ada yang menyampaikan, antibta wa taba mamsyaka. Kamu telah berbuat baik, wa taba mamsyaka, dan perjalananmu perjalanan yang baik. Wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan kau telah tetapkan satu tempat di surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian juga dalam hadis yang lain dari Suwair, dari ayahnya, akhadha Aliyun biyadi. Ali bin Abi Thalib pernah memegang tanganku. Faqala, lalu beliau mengatakan, intalik bina ilal Hasan, na'uduhu. Ayo kita berangkat menuju Hasan untuk menjenguknya. Fawajadna indahu Aba Musa. Kami jumpai di dekat Hasan ada Abu Musa. Faqala Aliyun, kemudian Ali mengatakan, A'aidan ji'ta ya Aba Musa amzairan? Wahai Abu Musa, apakah engkau mau bertemu dengan Hasan ataukah ingin menjenguk Hasan yang sakit? Qala, kemudian Abu Musa mengatakan, bal aidan, aku kesini untuk menjenguk dia yang sakit. Faqala Aliyun, maka Ali mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan. Apabila ada seorang muslim yang menjenguk saudara muslim yang lain di waktu pagi, illa salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi. Maka dia diberi salawat oleh 70.000 malaikat sampai sore. Kurang apa dengan keutamaan ini ya? Maka hani'an lakum, kabar gembira untuk para dokter, para perawat. Anda bekerja, dibayar, tapi bisa mendulang 1 juta pahala. 70.000 malaikat mendoakan dia. Kalau dia menjenguk di waktu pagi, didoakan sampai sore. Menjenguk di waktu sore, didoakan sampai pagi. Wa in adahu asyiyatan, kalau dia menjenguk di waktu sore, illa salla alaihim sab'una alfa malakin hatta yusbih. Maka dia diberi salawat, didoakan oleh 70.000 malaikat sampai pagi. Wa kana lahu kharifun fil jannah. Dan dia punya kesempatan untuk panen di kebun surga. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan yang lainnya. Ya meskipun terkadang ada sebagian orang yang
keberatan ya untuk menjenguk orang yang sakit. Padahal ini termasuk di antara amal yang besar. Maka bagi para dokter, kalaupun lagi mengadakan visit untuk pasien, niatnya apa Pak? Menjenguk orang yang sakit. Jadi tidak hanya sebatas untuk kerja profesional karena profesional, tapi bagaimana agar dia bisa mendulang pahala dari kegiatan yang dia lakukan dengan niat menjenguk orang yang sakit. Selanjutnya, wattiba'il janazah, mengiringi jenazah sampai ke pemakaman, dan pahalanya adalah mendapatkan pahala 2 qirat. Karena siapa yang mengiringi jenazah sampai dia dimakamkan, maka dapat pahala 2 qirat. Ada satu cerita. Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu pernah punya pemahaman yang bermanfaat bagi jenazah hanya sholat. Sehingga beliau punya kebiasaan selesai nyolati jenazah pulang. Tidak pernah mengantarkan ke makam. Sampai beliau mendengar hadis bahwa Nabi SAW, siapa yang mengiringi jenazah sampai dia menyolatinya, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Dan kalau dia mengiringi jenazah sampai dimakamkan, dia dapat pahala 2 qirat. Tapi beliau ragu dengan hadis ini. Akhirnya beliau minta kepada temannya, tolong tanyakan kepada Aisyah, apa betul hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa siapa yang mengiringi jenazah maka dia bisa mendapatkan pahala 2 qirat jika sampai dimakamkan. Akhirnya orang ini tanya kepada Aisyah. Lalu Aisyah memberikan jawaban, shadaqa Abu Hurairah. Abu Hurairah benar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu waktu menunggu jawaban, orang itu menemui Aisyah dan Ibnu Umar nunggu jawaban. Beliau menggenggam tanah, begitu dapat kabar bahwa apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah itu benar, beliau banting tanah tadi sambil mengatakan, laqad futtu qararit katsira. Aku kehilangan banyak qirat. Aku telah kehilangan banyak qirat. Sehingga tidak tahu ilmu sampai meninggalkan sebuah amalan, bagi para sahabat itu tindakan yang membuat mereka menyesal. Kenapa baru tahu sekarang? Padahal sudah lama saya punya kesempatan untuk bisa mendapatkan amal itu, tapi tidak jadi aku lakukan karena merasa nggak ada manfaatnya. Ternyata mengantarkan jenazah ke makam diberi pahala oleh Allah dengan pahala yang besar. Beliau merasa sangat menyesal dengan itu sampai banting sesuatu. Ini salah satu di antara contoh bagaimana semangatnya para sahabat untuk selalu beramal saleh. Selanjutnya adalah tashmitul atish, mendoakan orang yang bersin dengan syarat dia membaca apa? Alhamdulillah. Karena itu kalau ada orang yang bersin dan dia tidak membaca hamdalah, maka kita dianjurkan untuk mengingatkan. Kalau bersin baca apa? Alhamdulillah. Lalu kita mendoakan yarhamukallah. Kemudian nanti dia membalas yahdikumullah wa yuslih balakum. Kemarin kita sudah ceritakan bagaimana perjuangan Abu Dawud As-Sijistani yang sampai menyewa skoci ya, untuk datang ke tepi pantai dalam rangka mendoakan orang yang bersin. Wa ibraril muqsim, membenarkan orang yang bersumpah. Membenarkan orang yang bersumpah, kalau orang bicara dan dia bersumpah, sementara tidak ada indikator dia berdusta, maka kita wajib membenarkannya. Misalnya, seorang suami pulang, lalu sampai rumah ditanya sama istrinya, "Tekon ndi Pak, kok ora mulih-mulih dari masjid? Mosok ora percaya? Demi Allah, aku iki mulih teko masjid." Nah, kalau tidak ada indikator suaminya dusta, maka istri wajib percaya. Karena ketika dia sudah mengucapkan demi Allah, maka pendengar harus memuliakan nama yang disebut. Dan memuliakan nama yang disebut dalam sumpah tentunya adalah menerima sumpah. Kecuali kalau ada indikator bohong. Tekan Pak, masjid, padahal gue pancing.
Ada masjid kok gue pancing. Ya, bar mancing aku ning masjid kok. Bar mancing ning masjid wisuh Pak ya. Cuci tangan, cuci kaki baru pulang. Ada satu riwayat. Nabi Isa alaihissalam itu pernah memergoki orang mengambil barang orang lain. Lalu Nabi Isa mengatakan, "Ya sarik, wahai pencuri." Orang itu langsung mengatakan, "Wallahi, demi Allah, ini bukan mencuri, ini barangku. Aku tidak mencuri, ini barangku." Lalu beliau mengatakan, "Sadaqallah wa kadzabtu aini." Allah maha benar dan aku dustakan mataku. Walaupun itu lihat di depan mata beliau alaihissalam. Orang ini mengambil sesuatu. Tapi kemudian dia ketika dituduh, "Hai mencuri, kau mencuri." Dia langsung bilang, "Demi Allah aku tidak mencuri. Aku mengambil barangku." Ya karena kan di bagian itu beliau tidak tahu. Maka beliau langsung mengatakan, "Allah benar dan aku mendustakan mataku." Nah, inilah contoh membenarkan orang yang bersumpah. Datangkan 30 Al-Quran. Aku akan bersumpah kalau aku tidak korupsi. Misalnya ya. Kok ternyata pagi harinya tetap diciduk KPK. Berarti kemarin itu pernyataannya sengaja berdusta. Aku siap digantung di Monas kalau ternyata aku tidak korupsi. Demi Allah. Kalau pakai sumpah-sumpah seperti ini, tapi sumpah hanya sumpah palsu, ini namanya al-yamin al-ghamus. Sumpah palsu yang sengaja berdusta. Dia membela dirinya dengan cara bersembunyi di balik sumpah. Dan banyak sekali orang yang meremehkan sumpah seperti ini. Padahal jamaah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peringatan tentang bagaimana pentingnya menjaga sumpah. Allah Ta'ala berfirman, "Wahfadhu aimanakum." Wahfadhu aimanakum. Wahfadhu. Jagalah sumpah kalian. Di surat Al-Ma'idah ayat 89 Allah Ta'ala mengatakan, "La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman fakaffaratuhu," sampai akhir. Lalu di bagian akhir Bapak lihat dua baris dari bawah, "Dzalika kafaratu aimanikum idza halaftum wahfadhu aimanakum." Jagalah sumpah kalian. Menjaga sumpah itu maknanya apa? Allah perintahkan kita untuk menjaga sumpah. Jagalah sumpah kalian. Menjaga sumpah maknanya adalah jangan mudah bersumpah. Sehingga kalau sekiranya tidak terlalu penting untuk bersumpah, ya jangan bersumpah. "Pak, wis madang durung? Wis, demi Allah aku wis mangan." Arab ngomong wis mangan kok demi Allah. Ini terlalu berlebihan. Sehingga kadang ada orang yang dia ingin memastikan kebenaran ucapannya dan dia gampang bersumpah. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan kita arahan, jaga sumpah. Artinya jangan gampang bersumpah. Nama Allah itu mulia. Maka nama Allah yang demikian mulia jangan disikapi dengan remeh, gampang disebut dalam sumpah. Dan termasuk juga ya, mohon maaf, mungkin kita jangan mudah menuliskan nama Allah di benda-benda yang terpisah. Di kertas tulisi Bismillah, atau apalagi tulisi Bismillah. Karena nanti ini akan mungkin nggak bisa dirawat dengan baik, sehingga terlantar lalu masuk sampah. Dan itu cukup banyak. Undangan RT, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, setengah lembar A4. Iya Pak. Lalu disebar. Ada yang ketika naruh di bawah pintu, dilebokna ning ngisore pintu. Ya alhamdulillah nggak sampai dibanting kayak koran ya. Kalau koran kan, loper koran tuh diapain Pak? Diuncalke.
diuncalke. Tidak ada karya tulis yang lebih hina di dunia ini melebihi koran, Mbak. Bal diuncalke, diwaca sedilut, dinggo alas. Ana sing nggo bungkus. Sehingga karya tulis yang paling hina di alam ini adalah koran. Ya, bukan dalam rangka mengkritik penulisnya ya. Tapi nggak tahu kita, orang menyikapi koran itu dihinakan. Makanya ada yang mengusulkan, kalau di koran itu diisi rubrik artikel Islami gimana Pak? Saya usul jangan. Koran itu dihinakan sama orang. Ada yang diinjak, ada yang dijadikan alas. Apalagi kalau sholat Id, koran ditaruh mana Pak? Di bawah sajadah. Habis dipakai untuk alas ketika sholat, ditinggal berserakan di mana-mana. Kadang ketika dikumpulkan, ya disaponi, orang yang diidak-idak. Nah, kalau di situ ada rubrik fatwa, misalnya ada rubrik artikel agama, yang baca belum tentu ada, tapi nama Allah, kalimat-kalimat thayyibah di situ mungkin akan dihinakan. Bahkan ada kutipan Al-Quran misalnya. Karena itu jangan mudah menuliskan sesuatu Bismillah. Kalau sekiranya benda seperti ini nantinya akan dihinakan. Kertas di akikoh, nih. Akikoh, dikasih apa Pak? Kertas. Nanti kan ditaruh di mana? Di atas kardus. Ini habis ditaruh di atas kardus, kena minyak, gitu. Karena di situ ada tahu bacem atau telur sambal goreng ati. Nah, ini habis kena minyak seperti ini, orang cenderungnya ya langsung dikuras-kuras masuk sampah. Padahal ada alhamdulillah telah lahir anak kami yang ketiga dari istri yang pertama. Anak ketiga istri pertama ya, ora nyambung ya. Nah, ketika terjadi seperti itu nanti akan menghinakan nama Allah. Karena nggak semua orang mau merawatnya. Makanya yang akikoh cukup dikasih info saja. Ini anak saya akikoh untuk anak saya yang kesekian. Dah, sebutkan namanya, selesai. Dan bila perlu untuk doa, semoga Allah menjadikan, nanti menyebut nama Allah ya. Itu digantikan saja dengan WA. Jadi tidak sampai dihinakan dalam bentuk kertas. Yang kedua, jika sudah bersumpah, maka dijaga. Jangan mudah bersumpah. Tapi kalau sudah terlanjur bersumpah, ya dijaga. Jangan gampang dibatalkan. Yang ketiga, jika sudah batal, bayar kafarah. Demikianlah bentuk menjaga sumpah. Membatalkan sumpah boleh nggak? Membatalkan sumpah boleh nggak? Boleh. Bahkan ada yang wajib. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membatalkan sumpah. Ya ayuhan Nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Kemudian di lanjutan ayat Allah mengatakan qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Allah wajibkan kalian untuk membatalkan sumpah kalian. Sehingga membatalkan sumpah jika itu lebih baik, hukumnya wajib. Makanya Allah melarang dalam Al-Quran, وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ أُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتُقْسِطُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ. Janganlah kalian menjadikan Allah sebagai sasaran dalam sumpah kalian. أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ, untuk berbuat baik, bertakwa, dan memperbaiki hubungan dengan masyarakat. Maksud dari ayat ini, jangan kau jadikan Allah sebagai sasaran dalam sumpah. Allah jadi sasaran dalam sumpah itu gimana sih Pak? Ada orang misalnya benci sama orang lain saat emosi. Saat dia emosi, dia lagi gak senang sama orang. Langsung ngomong, demi Allah, aku ora bakalan mlebu omamu, ora bakalan tak sopo, dadi yo godhong ora tak soek, dadi yo banyu ora tak cawuk. Kau jadi apapun aku gak bakalan nyenggol kamu. Tapi diiringi dengan sumpah, demi Allah. Nah, satu ketika suasana ketegangan itu sudah selesai. Wes apian, ya. Lalu temannya tadi mengadakan hajatan, ngundang dia. Aku wis kadung sumpah ki,
ora bakalan mlebu omamu, hajatane ning jero. Ya wis engko sampeyan ning jaba dhewean. Nah, yang seperti ini gimana, Pak? Jangan kau jadikan jangan kau jadikan Allah sebagai sasaran sumpahmu, sehingga batalkan sumpah. Karena pernyataan aku wis kadung bersumpah, saya sudah terlanjur bersumpah menyebut nama Allah, akhirnya nama Allah yang jadi sasaran. Sehingga kalau tujuannya untuk kebaikan, tujuannya untuk takwa, batalkan sumpah itu. Baik. Dan nanti wajib bayar kafarah. Kafarahnya di surat Al-Maidah tadi ya. Apa pilihannya? Membebaskan budak, memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian 10 orang miskin dengan standar yang bisa menutupi aurat. Dan ini sifatnya pilihan. Kalau zaman sekarang yang paling gampang ya memberi makan 10 orang miskin. Kalau 3 ini tidak bisa, baru puasa 3 hari dan pendapat jumhur tidak harus berturut-turut. Yang penting puasa 3 hari. Nah, selanjutnya. Membenarkan sumpah tadi bentuknya adalah dalam rangka untuk menghargai dan memuliakan nama Allah yang disebutkan dalam sumpah. Selanjutnya, wa nasril madlum. Nabi SAW perintahkan kita untuk menolong orang yang didolimi. Tidak mau menolong itu namanya khidlan. Tidak mau nolong namanya apa? Khidlan. Tidak mau nolong namanya khidlan. Dan Nabi SAW mengatakan, al-muslim akhul muslim, la yadlimuhu wa la yakhduluhu. Muslim dengan muslim yang lain itu bersaudara. Beliau melarang wa la yakhduluhu. Jangan biarkan muslim yang lain dalam kondisi terdolimi. Ya, ini contohnya ya. Al-muslim akhul muslim. Muslim itu saudaranya muslim yang lain. La yakhunuhu wa la yakdzibuhu. Jangan dikhianati, jangan berdusta di hadapannya. Wa la yakhdhuluhu, dan jangan membiarkan dia melarat dan celaka. Maka kalau ada di jalan orang kecelakaan, apa yang harus Bapak lakukan? A. Bodoh amat. B. Nonton. C. Nolong. Ya? Apa yang Anda lakukan? Nonton? Nolong atau nonton? Kenyataannya banyak yang mana? Nolong apa nonton? Selfie. Selfie backgroundnya kecelakaan. Sehingga saat terjadi kecelakaan, kadang Anda takutnya, nanti kalau nolong malah dimintai keterangan sama petugas, Pak. Suruh jadi saksi, repot. Akhirnya nggak mau nolong. Pernah nggak kita dapat doktrin kayak gitu, Pak? Ada ya? Jadi masyarakat Indonesia punya doktrin, nolong orang kecelakaan, itu nanti takut di BAP sama polisi. Padahal kan di BAP nggak, Pak? Enggak ya? Jadi saksi. Jadi saksi. Ya, kalau ada kasus yang berat, nanti dimintai jadi saksi. Terus kita nggak mau, akhirnya pada menghindar. Ada salah satu jamaah mungkin, beliau pas tadi malam beliau datang kajian. Itu pernah cerita pengalamannya. Kecelakaan malam hari. Nggak ada satupun orang yang mau nolong, Pak. Cuman lewat, dilihatin lewat. Padahal beliau nggak bisa bergerak waktu itu. Ya masih sadar, bisa ngelihat orang, tapi nggak bisa bergerak karena patah tulang. Nggak ada satupun yang mau nolong sampai ada pendeta gitu. Pendeta Nasrani mau nolong dia, kemudian diantarkan ke rumah sakit. Ya, alhamdulillah beliau tidak sampai pindah agama. Ya. Cuman beliau cerita ketika itu nggak ada orang yang berani, sampai ada tokoh agama yang berani nolong. Ya kita menghargai dan mengapresiasi amal soleh dan amal baik, walaupun dia non Muslim, ya, tidak diterima dari sisi karena dia tidak beriman. Tapi amal baik dari siapapun layak diberi apresiasi. Yaitu karena tadi Pak, doktrin kalau nolong nanti di BAP, padahal sebenarnya bukan BAP ya, dimintai saksi sama petugas, dan dia nggak pingin yang kayak gitu. Akhirnya malah nggak jadi nolong. Baik, beranikan diri untuk membantu, dan ini sifatnya fardu kifayah.
Kalau sudah banyak yang membantu, memang tidak harus membantu, tidak harus menolong. Tapi kalau tidak ada, fardu kifayah bagi siapapun untuk menolongnya. Wa ijabatid da'i, dan mendatangi, memenuhi undangan. Memenuhi undangan ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya tidak wajib. Kemarin sudah kita sebutkan. Yang statusnya wajib adalah undangan walimah nikah. Wa ifsa'is salam. Selanjutnya walimah nikah, undangan walimah nikah ini berarti pasca akad. Kalau sebelum akad berarti bukan undangan walimah nikah. Midodaren itu kapan? Menjelang akad, malamnya ya. Dan banyak di masyarakat kita yang undangannya itu pra dan pasca. Yang pra nggak wajib, yang pasca wajib. Makanya ibu-ibu kalau nyumbang, datangnya sebaiknya setelah akad. Ya budaya kita kan kadang sebelum juga sudah datang ya. Tapi yang tepat apa? Setelah akad. Selanjutnya, wa ifsya'is salam, dan menyebarkan salam. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar menyampaikan salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seseorang, ayul islami khair, Islam apakah yang terbaik? Kalau saya ingin jadi muslim yang terbaik itu gimana caranya? Qala, jawab beliau, tut'imut ta'am, kau kasih makanan. Wa taqra'us salam, dan kau sampaikan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang kau kenal dan yang tidak kau kenal. Karena bagian dari ciri dan tanda hari kiamat, bagian dari tanda hari kiamat adalah orang hanya mau menyampaikan salam kepada yang dia kenal. Kalau nggak dikenali, nggak dikasih salam. Terus gimana Pak? Kalau kan kita nggak tahu agamanya apa. Kalau nggak tahu agamanya apa, lihat yang dominan di masyarakat. Di Jogja dominannya apa? Muslim. Ya, kalau Muslim ya, maka hukum asal orang yang Anda temui adalah Islam. Kecuali kalau dia membawa identitas non-Muslim, kalungan salib, atau memakai pakaian non-Muslim. Ya, yang seperti itu Anda tidak perlu ngasih salam. Baik. Dan hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu biasakan kalau ketemu menyampaikan salam. Ya. Kadang itu dititeni. Ada misalnya bapak-bapak lagi duduk sama istrinya. Ono wong lewat, iki mesti salam iki, mesti salam. Dititeni. Karena saking jarangnya orang kayak gitu. Sampai ketika ada orang, wah iki cah pondok iki lewat, mesti salam dia. Betul, dia kasih salam, assalamualaikum. Ini bagus atau tidak? Bagus. Tapi karena langka sehingga orang ketika menjumpai itu rasanya aneh. Sebab masyarakat di kampung kita rata-rata kalau saling ketemu gimana Pak? Hah? Salam. Ndak kayaknya. Piye kabare? Neng di? Opo e? Jadi mungkin ada pertanyaan, tapi bukan salam. Nah, coba kita biasakan kayak gitu ya. Ya alhamdulillah kalau di daerah perumahan atau masyarakat yang sudah teredukasi, salam itu hal yang biasa. Tapi di daerah-daerah yang lain, ya kayak di kerajaan lah, ngasih salam itu asing. Sampai ya saya dititeni, ditandai, lewat mesti salam. Sampai ada ibu-ibu ya lagi ngumpul bareng, banyak yang nggak pakai jilbab, begitu lewat, ono pami, pelper. Dateng pelper. Gitu minum gak nih kok. Pak Sidik lewat langsung pelper. Kenapa kok pada lari? Takut? Takut apa Pak? Takut ketahuan nggak pakai jilbab.
Sehingga ada orang yang saat orang itu bermaksiat di depan si A, dia biasa. Tapi ketika dia bermaksiat di depan si B, segan. Kenapa itu, Pak? Padahal si B itu bukan malaikat loh ya, yang punya wewenang mencabut nyawa. Cuman dia kalau di depan si B, dia segan. Nah, kalau masyarakat kita banyak seperti si B kayak gini kan, jadinya masyarakat ini akan semakin berwibawa. Sehingga orang tidak berani untuk gampang berbuat maksiat di depan umum. Karena ada banyak orang yang punya wibawa. Ketemu kita langsung pelopor-pelopor pun ya, takut kelihatan. Baik. Selanjutnya Nabi SAW melarang beberapa hal. Pertama adalah an khawatim, memakai cincin. Dan yang dimaksud adalah takhattum min bidzahab, cincin emas. Bagi laki-laki haram hukumnya memakai cincin emas. Semua perhiasan emas bagi laki-laki haram. Kalung emas haram bagi laki-laki. Dan ini halal bagi perempuan. Pernah satu ketika ada seorang sahabat memakai cincin emas. Tangannya langsung dipegang oleh Nabi SAW. Cincin emasnya ditarik oleh beliau. Dibanting sama Rasulullah SAW. Ya'midu ahadukum bijamratin minan nar. Ada orang yang sengaja menggenggam bara neraka. Begitu dibanting, Nabi SAW pergi. Sahabat tadi cuma bengong, berdiri di situ. Ada sahabat yang lain yang menghampiri. Ambil cincin itu, kasihkan ke istrimu. Ini dilarang untuk laki-laki, halal untuk perempuan. Apa kata sahabat tadi? Aku tidak mau mengambil sesuatu yang sudah dibuang oleh Nabi SAW. Padahal itu cincin emas yang kalau mungkin zaman sekarang, cincin itu biasanya berapa gram? 50 gram? Kuat sekali itu. 5 gram. 5 gram. Ya anggap misalnya 3 juta ya. Atau 4 juta. Lo kan 30% ya. Emasnya cuma 30%. Yang cincin 10 karat itu loh ya. Jadi sesuatu yang sudah dibuang oleh Nabi SAW, sahabat tadi gak berani ngambil. Subhanallah. Jadi mereka tidak emosi, tidak marah ketika diingatkan seperti itu, dan bahkan gak berani untuk mengambil benda yang sudah dibuang oleh Rasulullah SAW. Akhirnya ditemu sama yang lain. Baik. Kemudian beliau melarang minum dengan menggunakan gelas dari perak. Sendok perak, gelas perak, demikian pula yang berbahan emas haram untuk dipakai sebagai alat untuk makan dan minum. Kalau untuk wadah nyimpen boleh, tapi untuk alat makan minum tidak boleh. Baik piring, gelas, sendok, garpu, semuanya tidak boleh berbahan emas. Kalau disepuh emas tidak boleh. Disepuh emas tidak boleh. Yang boleh ketika ada yang retak ditambal emas. Nah itu disebutkan dalam sebagian hadis. Rasulullah SAW masih mengizinkan. Wa anil mayathiril humri wa anil qasi wa nubisil haril istabrak tibaj. Ini semuanya jenis sutra ya. Mayathiril humri, qasi, al-harir, istabrak, dibaj. Ini semuanya jenis sutra. Dan pakaian penduduk surga adalah istabrak. Di surat apa itu? Al-Waqi'ah. Min istabrak. Gimana? Wajanal jannataini. Di surat Ar-Rahman ya? Kok tidak ada? Nah, coba kita lihat. Ini muttaqiina ala furusin batainuha min istabrak wajanal jannataini dan. Mereka bersandar dengan alas furush. Batainuha min istabrak, bagian dalamnya itu dari sutra. Sehingga tikernya itu sutra. Kemudian di ayat yang lain wahullu min asawir. Mereka dibeli pakaian dari asawir, dari sutra. Itulah pakaiannya penduduk
surga. Maka haram dipakai lelaki di dunia, halal besok di surga. Selanjutnya, semua bentuk sutra seperti ini, ada yang namanya dibaj, ada yang namanya istabrok, ada yang namanya harir, qasi, mayathir, apapun itu. Ketika dipakai sebagai pakaian atau dipakai sebagai alas, hukumnya terlarang. Bagi wanita boleh, lelaki tidak boleh. Dan Nabi SAW mengatakan, hadza libasu man la khalaqa lahu yaumal qiyamah. Ini adalah pakaian yang digunakan oleh orang yang tidak punya jatah di hari kiamat, maksudnya adalah orang kafir. Maka muslim terlarang keras menggunakan itu. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai untuk bab ini. Cukup panjang ini ya bab ini. Kalau kita lihat ada puluhan hadis. Nah, tadi ada pengumuman kehilangan. Apa yang dimaksud pengumuman kehilangan? Mengumumkan barang hilang di masjid. Wa insya'adid dhalah, mengumumkan barang hilang di masjid, ini hukumnya dilarang. Kalau di luar masjid ya silakan. Karena Nabi SAW pernah melihat ada orang yang ngumumin barang hilang di masjid. Dia masuk masjid terus tanya, siapa di antara kalian yang nemukan onta saya? Warnanya kayak gini. Ontanya kabur. Kemudian Nabi SAW mendoakan keburukan. Semoga enggak ketemu selamanya. Fa innal masjida la yubna li hadza. Karena masjid tidak dibangun untuk tujuan ini. Sehingga tidak boleh mengumumkan barang hilang di masjid. Baik. Lalu kalau mau membuat lost and found, caranya gimana, Pak? Bolehlah ditaruh lemari, atalase di depan, taruh di situ, terus dikunci. Siapa yang merasa ketinggalan barang ini, silakan hubungi nomor sekian. Di Masjidil Haram itu ada tempat lost and found. HP, sandal, jam tangan, dan seterusnya. Walhamdulillah Pak, walaupun jumlahnya banyak, itu banyak jamaah yang berhasil menemukan. Jadi pas lagi bersih-bersih, kan tukang kebersihan kadang tiba-tiba datang, orang belum persiapan, dia sudah bersih. Akhirnya HP-nya ketinggalan, tas ketinggalan. Udah biarin aja, itu nggak hilang tuh. Nanti langsung diamankan, ditaruh di lost and found. Tinggal datang ke sana, tidak perlu bawa surat bukti apapun. Nanti diminta untuk nyari, mana barangmu silakan cari. Dan alhamdulillah tidak ada yang datang ke sana ngaku barangnya. Ya, semangat takwa di sana terjaga. Alhamdulillah. Itu kalau di Mino ya beda cerita ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Ada yang mau disampaikan? Cukup? Baru 5. Jumlahnya 7. 7 atau 5? 7. Karena di depan Al-Bara' bin Azib mengatakan wa nahana an sab'in. Beliau melarang kami melakukan 7 hal. Coba dihitung ya. Yang perintah sudah 7 ya. Yang larangan, coba kita hitung ya. Memakai cincin emas, gelas perak, mayathir, qasi, harir, istabrok, dibaj. 7. Karena satu-satu ini ya dipisahkan ya. Sehingga tidak kemudian aneka jenis sutra dihitung satu, enggak. Tapi beliau ngasih rincian, mayathir, qasi, lubsul harir. Ini dihitung satu-satu. Insyadud dhallah, ya mungkin ada salah satu digabung gitu aja ya. Jadi malah 8. Dengan insyadud dhallah, mengumumkan barang hilang di masjid yang dilarang oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam. Baik. Kota infak hilang, itu enggak diumumkan di masjid karena malingnya enggak ada di masjid. Ya mungkin dicek di CCTV. Mungkin yang seperti ini ya, kunci hilang ya. Siapa yang nemukan kunci saya? Saya kehilangan kunci, kehilangan dompet di masjid. Kacamata dan seterusnya. Nah yang kayak gitu jangan di masjid. Sebagaimana tidak boleh jualan di masjid, tidak boleh ngumumin barang hilang di masjid. Nah, kalau transaksi di luar masjid, gimana Pak?
kehilangan anak karena anaknya ketelingsut. Baik, coba ini sama atau beda? Mencari barang hilang. Yang kedua, menemukan barang temuan. Mengumumkan barang temuan. Sama atau beda? Kan sering tuh dalam acara pengajian di masjid. Telah ditemukan kunci, dompet, anak, HP, siapa yang merasa silakan hubungi panitia. Ini mengumumkan barang temuan. Yang dicari pemiliknya. Kalau mencari barang hilang kan yang dicari barangnya. Bukan mencari pemiliknya. Wallahu alam, ada sebagian yang menilai sama. Dan ada yang mengatakan, yaitu beda. Yang dilarang itu mencari barangnya. Orangnya nyari. Kalau ini mengumumkan barang yang ditemu. Maka lost and found ditaruh di dalam masjid, tidak masalah. Tapi kalau ada orang nyari, kemudian tanya di bagian lost and found, saya kehilangan jam tangan. Di sini nggak ada benda apapun, Pak. Baik, nanti kami umumkan. Siapa yang menemukan jam tangannya Fulan bin Fulan? Tolong kembalikan ke lost and found. Ya nggak kayak gitu, yang kayak gini nggak boleh ya. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum